Pemahaman undang-undang yang berbeda menjadi penyebab polemik kebebasan sikap Presiden dalam memihak dan berkampanye dalam mendukung salah satu pasangan calon menjadi sorotan tajam publik. Kini ruang politik formal diharapkan menjadi media yang bisa digunakan secara bebas oleh masyarakat untuk menyatakan pendapat. Kita yang ada di sini bisa membincangkan bahkan sama para politisi, tapi ada ruang politik formal yang sebenarnya bisa digunakan oleh para politisi. Kalau berbicara hukum tata negara, itu kan sebenarnya sanksinya tuh lembaga penegak hukumnya sebenarnya kan ada dua. Ada lembaga penegak hukum dalam konteks hukum pemilu, Bawaslu. Tapi ada juga yang akan memberi sanksi dalam tanda kutip secara politik. Nah, nanti kita jangan berpikir dulu bahwa wah ini akan ada chaos segala macam, jangan. Tapi wakil rakyat itu harus bergerak kalau memang ada hal-hal yang tidak disukai, kita kritik lain sekarang. Dan jangan lupa sebenarnya kan ASN kan juga mungkin nggak suka ya lihat gestur yang kemarin karena mereka itu jari-jarinya aja dilarang, nge-like dilarang, sementara bosnya Pak Jokowi kan pemimpin tertinggi ASN malah bilang mau berpihak gitu. Itu yang harus dulu baru ke Bang Iqbal. Oke, yang disampaikan Pak Jokowi dari kemarin kan diputar nih 2 video. Di kalau nggak salah di tempatnya acara kemarin juga ya. Prime Time News? Ada 2 video diputar. Pak Jokowi berbicara di depan PJ, ya kan yang ngomong netral-netral. Yang disampaikan Pak Jokowi itu benar. 280 ayat 2. Ya. ASN, PJ itu kan ASN. Dan ASN tidak boleh ikut kampanye dan harus netral. Benar sekali. Yang disampaikan Pak Jokowi kemarin yang di airport itu yang ada pesawat tadi juga hal yang benar. Presiden benar. Bukan nanti dulu. Presiden boleh berkampanye. Boleh berpihak. Nggak ada pertentangan, tidak ada inkonsistensi dari 2 video itu karena memang kita harus mengedukasi juga. Ada pasal yang jelas mengatur 2 hal tersebut, 280 ayat 1, ayat 2 dan pasal 299. Jadi tidak bertolak belakang ya? Nggak ada pertentangan sama sekali, nggak ada isu di situ. Ini kan kita bicara hukum tata negara, jadi nggak bisa. Maksud saya kita harus lihat dimensi politiknya. Pasal-pasal yang baru dibaca. Dampak politik dari statement politik itu tapi kan tidak bisa mengacu diukur kepada undang-undang pemilu dong. Mengacu pada undang-undang pemilu. Kita paham lah Sudikno membaca, menafsirkan undang itu berdasarkan silakan DPR membawanya ke ruang politik. Kalau hakim akan menganalisis teks pasal, tapi DPR bisa mempersoalkan silakan DPR juga harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku dong. Masa kalau saya pasti silakan diangket dulu, ditanya dulu. Tapi kan proses itu belum mulai. Makanya kalau saya inilah tersedia kok. Ini gara-gara kita hadapi. Oke, Bang Iqbal dulu. Ini gara-gara Pak Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Jadi elektabilitasnya nggak naik. Prabowo mendengar rakyat kok nggak mau gimana? Sabar, giliran saya. Bukan, nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, dia bilang nggak panik, tapi ngomong banyak itu panik. Pak Prabowo mendengar rakyat kemana-mana. Karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan ini pinter atau goblok. Justru itu merespon keluhan rakyat. Sabar. Anda sabar dulu, tarik nafas ya. Yang kedua, tenang bos, istighfar dulu. Beda sama Anies. Kalau Anies mendengar curhat, ya kan. Hari ini ada yang bilang Prabowo di Sumatera Barat pengkhianat, saya udah menyerahkan gaji saya, didengar ya kan. Makanya turunlah kampanye, jangan hanya weekend aja, ya kan. Copot jabatan, mundur dari menteri, ya kan, biar serius supaya elektabilitasnya naik sehingga Pak Jokowi juga nggak panik, ya kan. Yang kedua, saya nggak kebayang Pak Jokowi menjilat lidahnya sendiri ketika ketika dia pernah mempertanyakan integritas seorang Prabowo. Kalau Samara Grace yang pernah memberi award Pak Prabowo pembohong, ya mungkin dia belum menjadi pejabat publik. Tapi ini seorang presiden, sangat berat bagi mentalnya, bagi psikisnya untuk menjilat ludahnya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.